Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sesepuh, takmir masjid, staf takmir masjid, para imam, para muadzin, petugas kebersihan, bapak-bapak dan ibu sedoyo yang sangat saya hormati. Alhamdulillah kita masih hidup, nggih, masih hidup nggih. Alhamdulillah. Siapa yang semalam tidurnya di kasur, angkat tangan. Angkat tangan coba, sing angkat di kasur. Alhamdulillah. Subhanallah. Kanjeng Nabi ini udah pernah tidur di kasur. Berarti panjenengan itu memang ya lebih nikmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidurnya di atas daun kurma. Daun kurma niku kados daun kelapa niku digelar, lajeng dipun pakai sare kali Kanjeng Nabi. Lajeng menawi jam 3, jam kali dalu tangi niku krikile tasik nempel wonten gegeri Kanjeng Nabi. Lajeng Aisyah niku munduti satu-satu dulu. Sik Nabi, tak jupuki krikil sampean. Nah, jenengan tidur di kasur? Bu? Alhamdulillah. Syukur, sik urip, sik syukur. Wonten sing nati loro? Waras? Mboten. Sampeyan tak takoni. Ono sing nate loro dan waras, alhamdulillah. Sebab ono sing loro amblas, gitu. Syukur ya Allah. Hari ini nggih, dinten apa niki? Ahad. Sinten sing wonten griya, wonten persediaan dahar kangge sehari ini. Jadi akad ini sampai maghrib, sinten sing ndak ada kesulitan makan untuk hari ini, angkat tangan. Alhamdulillah. Ayo dereng mesti wong. Ana sing duwe tapi ngaku gak duwe ya ana. Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi ukuran soge itu pokoknya dalam sehari itu ada yang dimakan itu sudah faka'annama khizat lahud dunya. Orang itu sebenarnya sudah menguasai dunia ini. Berarti jenengan termasuk orang yang menguasai dunia. Sinten sing hari ini seneng hari ini seneng kok seneng subhanallah. Mangkana mu'afan fi jasadihi, siapa yang sehat badannya, sampeyan ngaku sehat mawon nggih, masih loro-loro sampeyan ngaku sehat guys, gak apa-apa. Sebab Gusti Allah niku seneng tiyang sing diparingi lara lajeng seiso guyu niku Gusti Allah niku seneng. Cek apike imanmu, cek apike. Wis dikai lara kok seiso guyu niku seneng. Mangkana mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbi. Siapa yang pagi hari bangun badannya masih sehat. Kalau bangun itu jangan langsung bangun, nggih. Tangan digerak-gerakkan dulu, nggih. Sikil diubah-ubahno dhisik, ngoten nggih. Ojo langsung brek ngoten. Niku berbahaya. Kata tiang sing waktu tangin niku tiba terus meninggal kata. Jadi ojo langsung mentang-mentang, semangat ibadah, brek. Mati syahid. Mboten, salah niku. Jadi tangan digerak-gerakkan dulu, sikil digerak-gerakkan dulu, dikenceng-kenceng ngeten.
Nah, ngeten pun udah mulai lemes, duduk dulu. Ngeten. Nah, itu sama dengan menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, mboten ngoten gliyeng loh, gitu. Gliyeng. Terutama sing umure wis rada tuwek ini. Sambil berdoa berulang-ulang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mboten sekali, itu dibaca berkali-kali sambil menggerakkan tangan itu. Lah kula kok saged ngomong ngoten napa critane? Ana critane. Kula mawe hampir nyosop waktu tangin itu. Aku salah panjene, gak nurut Nabi. Ndonga dhisik sing akeh ngono. Ana sing gak ndonga langsung nyekel HP. Wonten kan? Wonten ngoten niku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidani ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Jalan sepuro mawon nggih. Ngomong durung nyeluk Gusti Allah, durung nyeluk Kanjeng Nabi, wis nyeluk HP. Tangi turu dikirimi foto sing lucu terus cekakaan. Masya Allah. Ndonga dhisik. Balik khusus kula tambahi saat ini. Tangi turu, kula oleh dokter dikatakan ngeten, dikon narik ngeten. 6 detik, itu 6 detik, 8 kali, ini 8 kali tekuk, terus leher, terus tangan diputer-puter gini, 8 kali, balik lagi, kaki ditarik. Karena saya ini kaku di sini nih, ada tulang leher nih, katanya ada penyempitan. Gara-gara udaranya sangat dingin, ya. Udara sangat dingin, tulang saya, tulang Surabaya, gak cocok. Biasa panas kena adem. Nah, itu sambil berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, ulangi kata saya nggih. Matur nuwun Duh Gusti, ayo. Kula kok taksih panjenengan uripi. Wis niku mawon. Alhamdulillah, kula kok sampean kae urip sian. Alhamdulillah, seneng. Napa malih panjenengan sampun poso Ramadan 30 hari. Poso Syawal. Sering. Eman nggih panjenengan iki. Kupat kuwata, suguhan kathah. Alasane ono ae. Akeh tamu jirine gitu. Gak menghormati tamu. Mboten napa-napa. Poso Syawal itu tidak harus tanggal 1 tanggal 2 sampai tanggal 7 boten. Besok masih ada. Kesempatan masih ada. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Saya ini angen-angen hadis Kanjeng Nabi ini. Wudhu yang sempurna itu adalah wudhu yang ada berkumur sikat gigi, gitu. Sikat gigi. Ate odol ya bagus, gak ono odol ya bagus. Pokoknya madhep nang Gusti Allah itu jangan sampai ada kotoran di gigi. Mboten pantes panjenengan madhep nang Gusti Allah lajeng wonten kulite lombok
Nggih. Jenengan madhep nang wali kota mawon lho Pak nggih. Bareng waktu ngomong ketok napa niki? Lombok merah kok. Oke ini. Utawa selilitan mbak ngene. Bersih. Jangankan menghadap sholat Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau diambil ruhnya oleh malaikat Israel, itu saja Nabi Muhammad masih sudah tidak bisa berbicara, isyarat saja. Saya minta itu ada anaknya Abu Bakar yang di sebelahnya itu yang megang siwak itu. Nabi minta, terus ditutuki karo apa niku supaya pucuke niku lemes. Jadi madhep nang Gusti Allah saja itu, mau mati saja itu bersih. Setelah itu kemudian ada yang namanya istinsyaq. Apa? Saya mentiraan kula. Istinsyaq. Bukan imsak. Istinsyaq. Lagi? Lagi? Ya, niku memasukkan air ke dalam hidung. Mboten ngeten lho Pak. Ana sing ngeten, tek terus dilebokno ngeten. Mboten ngoten. Air itu disedot. Dimasukkan di hidung, disemprotkan. Itu menambah kesempurnaan wudu. Saya itu baru paham tentang ajaran Nabi yang satu ini. Ketika rumiyin di Iran, ya. Iran itu panasnya subhanallah luar biasa. Lah hidung saya ini kalau kena panas yang nemen atau kena dingin yang nemen itu selalu mengeluarkan darah. Mboten mimisen, cuma dangu-dangu niku opil niku hitam. Kanan kiri itu hitam. Itu kalau lama-lama nafas itu tidak bisa normal. Lah kalau dimasuki istinsyak niku ditahan dulu supaya ngelemesno napa niku? Ayo wong no irung eleke ngono kok dipangan mbek wong. Cek gerangsange wong Surabaya. Mangan kerupuk opil. Niki Pak. Jadi dimasukkan ditahan dulu supaya ini cair, lajeng disemprotkan. Kalau sekali enggak bisa. Nabi mengajarkan istinsyak itu berapa kali? 3 kali. Kenapa harus 3? Masuk itu pertama itu adalah melunakkan supaya yang keras itu sing atos niku saged mulai lembut. Kedua itu sudah memisahkan antara opil dengan kulitnya hidung. Ketiga baru keluar brol. Masya Allah, kula sampai ngeten ajarane Nabi panjenengan gak ono sing salah. Api istinsyak. Biar lah ini kadang-kadang kula hitung 1, 2, kok sih oleh 4, kula tambahi. Biar mana oleh loro mana? Pinten kula? 6. Kula kan ganjil toh, tidak hanya 3. Kalau diperlukan 3 atau 5 atau 7. Gitu. Biar kalau sudah bersih baru. Itu kemudian nafas niki Ibu. Ini kemudian biar opil darah lajeng keluar darah segar yang masih tersisa seret tapi mboten banyak-banyak, diusap 2 kali sudah stop. Lalu nafas itu jadi enak. Nafas itu plong. Nah itu. Lah itu kan di udara dingin. Dan udara yang sangat panas. Kalau di Surabaya ya nopo?
Di Surabaya ini loh, masih disunahkan apa enggak? Bu? Di Surabaya masih disunahkan apa enggak? Sunnah, Bu. Sebab jenengan medal, apalagi tidak pakai masker, itu debu itu nanti akan ditampung di hidung. Paham toh? Ditampung di hidung. Itu keluar. Nanti jenengan coba mawon 3 atau 5 atau 7. Nanti itu biasanya keluar apa? Opil gitu. Paham toh? Wes sekarang aja ngurus opil. Wes. Yang penting sampai niati niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya aja gagal gak ono opile, gak ono. Nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelek ganjaran itu diutuni, Pak. Diutuni sing cilik-cilik kan dicek gelek ingat lho, Pak. Ojo sing gede-gede tok wae, sing cilik-cilik iki kudu. Kalau opil itu keluar, berarti paru-paru jenengan itu lebih bagus karena rambut-rambut di sini bekerja memfilter debu. Gitu? Tuh. Jadi lakukan, istinsyak itu lakukan. Tapi nek wudu nek kene nyemprote deloken tanggamu. Paham toh? Biar kena sarunge. Wah, dadi perkara niki. Jadi tutupi gitu. Yang ketiga, kalau itu sudah keluar opil itu ya sehat niru Nabi. Yang ketiga itu mengurangi opil di karpet masjid. Ayo. Ada loh orang itu yang ngene terus digeleki karpet di napa? Wal ini lho dilebokno nang kene ini. Wis gak ninggali dhuwit nang masjid. Astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa fafiqni amalan solihah. Kadang ada amalan solihah, ada amalan makbulah. Itu enggak hadis, dirubah-rubah boleh. Itu enggak hadis. Itu kreasinya para ulama-ulama yang terdahulu. Lalu Kanjeng Nabi dawuh malih ngeten. Siapa yang wudu dalam keadaan sangat dingin. Sangat dingin ini berapa derajat? Mboten namung 0, Pak Dar. Di Skotlandia, dari London ke Skotlandia itu naik kereta itu per orang 3,5 juta. Pulang pergi. Kalau naik pesawat itu 4 jam. Sana itu minus 14 derajat. Minus 14 derajat. Loh, jadi Kanjeng Nabi, sopo yang wudhu dalam keadaan sangat dingin, tidak ada air panas. Seluruh keran di sana itu panas. Masjid itu seluruh keran panas. Keran panas. Tapi kadang-kadang ada saatnya mesinnya itu rusak. Akhirnya sangat dingin. Jadi Kanjeng Nabi, siapa yang wudhu dalam keadaan sangat dingin tapi tetap istinsyak, tetap berkumur, tetap gosok itu dengan sempurna, maka orang itu diberi kemuliaan besar. Artinya, ini dalam bahasa yang lain adalah siapa yang tidak menyerah dengan tantangan. Lah, ngoten. Jenengan nyambut gawe tantangan lak kata to, Pak. Gitu? Tantangannya kata. Abot, saat ini abot. Ojo mana sing jenengan Bu, perusahaan-perusahaan sing gede mawon tebal Bu, pun abot. Oke. Tapi jenengan tuh tidak menyerah dengan tantangan, tak lakoni. Nah,
maka orang itu berarti orang mulia. Dalilnya mana? Dalilnya melakukan kewajiban agama, wudhu, terus dilakukan dengan sempurna walaupun itu berat, dimuliakan. Makanya jenengan ojo menyerah. Ojo menyerah. Nah, penyakit jangan menyerah. Lakukan nopo terapi, nopo olahraga, nopo itu silakan. Soal sehat mati biar saja Allah yang memutuskan. Tantangan. Sudah nggih? Berikutnya ngeten. Sampeyan sik sabar lah ngrungokne ceramah kula. Nggih. Kula niki pun kula niati jamak takhir. Ngerti jamak takhir? Kula lak mboten ngisi Ramadan blas to. Saniki kula jamak kok saiki iki. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan panjenengan aidin wal faizin termasuk orang-orang yang saged husnul khotimah. Terus Idul Fitri itu artinya apa? Kembali, Aid itu kembali, Al-Fitr nggih, jadi ngeten, kalau critakno nggih. Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Kesucian. Jadi asalnya jabrut dosa menjadi bersih. Itu memang iya. Tapi itu juga hari-hari ini ditambah. Dan itu betul juga. Id itu artinya hari raya. Al-Fitr itu makan. Fitr itu makan. Berarti Idul Fitri itu artinya hari raya makan-makan. Makanya tidak boleh puasa. Bahasa Inggrisnya di Inggris itu, bahasa Inggrisnya berbuka itu namanya iftar. Bahasa Arabnya ya iftar. Man aftara shaiban. Siapa yang memberi berbuka, aftara, iftar. Orang Indonesia ini sak melarat-melarat orang Indonesia, Pak. Tidak ada satupun orang Indonesia yang bambung di Inggris itu tidak ada. Dan bisa mengadakan buka bersama yang diikuti oleh orang-orang non-muslim. Orang sing wong wedok roke mini barang, Bu. Melok mangan. Tuh. Pak Dar nek kono gak delok bukoe. Gak kolek gak apa-apa iku wae ngono. Hebat. Semua iftar-iftar itu pakai daftar online. Online ini kenapa? Pakai HP nih. Aku nanti datang. Kalau enggak terdaftar tidak boleh masuk. Masya Allah. Kalau hari raya ngoten. Hari raya itu yang datang daftar dulu. Kalau enggak daftar enggak bisa masuk. Sebab di masjid Jameknya London itu diadakan 6 kloter. 1 jam sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Dan itu barisnya sini sampai kira-kira puskesmas Jemur. Betul. Yang daftar. Dalam keadaan dingin rintik-rintik. Kula niku sing kula delok ngeten tok, Pak. Gak ana wong teriak-teriak. Cepet, Pak. Loh, saestu, Pak. Kleler. Gak aru kadep, mboten enten. Tertib. Terus masuk untuk sholat Idul Fitri itu diparingi gelang. Masuk gelang. Kalau gelang hijau berarti ambil makanannya di tenda hijau. Kalau merah berarti ambil di tenda merah. Tujuannya apa?
kalau nanti terjadi keracunan, paham? Sing ditangkap polisi sing pundi? Kalau yang keracunan itu merah, berarti yang ditangkap adalah bagian catering sing tenda merah. Sama ojo mikir kono enak nyambut gaene serba larang. Iya, ojo mikir kono. Kono aturane, Pak. Kene keracunan takdire Gusti Allah. Insyaallah wonten hikmahe. Sapa sing nrimo takdire Gusti Allah bakal selesai. Nah, itu di beberapa daerah semua itu serba online. Nah, kula niki mikir ngeten, Pak. Kanjeng Nabi niku diutus Gusti Allah niku tugasnya utama napa? Kanjeng Nabi Muhammad niku lho, Bu. Diutus Gusti Allah nang donya niku tugasnya utama napa nomor 1? Napa Pak Ustadz Malik? Nggih. Menyempurnakan akhlak. Paham? Jenengan mesti bertanya, loh, tugasnya Nabi itu gak mikir kesejahteraan wong berarti. Tugasnya Nabi kok hanya menyempurnakan akhlak. Coba sampean perhatikan, menyempurnakan akhlak bukan ngajari akhlak. Innama bu'ithtu, ayo semuanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Artinya orang itu sekalipun tidak beragama, orang itu menungso niku lahir pun itu sudah punya akhlak. Cuma durung sempurna, nek durung ditambahi wahyu. Paham Pak Nggih? Masih wong mboten beragama, ngerti nek mateni wong iku gak oleh. Lah orang Arab sebelum datangnya Islam itu jago menghormati tamu. Itu antara lain. Jago menghormati tamu. Nah, Nabi datang menyempurnakan. Loh, ngoten lho. Wong masih mboten agama, gak tau ngrungokno pengajian. Nggih. Sing jenenge nyolong niku mesti mboten nabi. Nabi datang iya gak oleh nyolong, wis tak sempurnakno. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, tak sempurnakan. Ini sudah ada, kamu tuh sudah punya modal untuk berakhlak, disempurnakan. Lah bagaimana itu? Kok Nabi tidak ikut tanggung jawab kesejahteraannya umat? Jawabnya sederhana. Kesejahteraan bangsa itu ditentukan juga oleh akhlaknya bangsa. Ngerti sampean, Pak? Ngertos? Ngeten lho, Bu. Indonesia ini, jenengan kalau keliling Indonesia, Pak Rusdi pun keliling pun di mawon, Pak Rusdi. Madiun kabiyan cek Madiun apa sampai niku. Nang Madiun Jogja biasane Jogja. Nang Papua mriku nggih. Terus nang dasar laut, Danau Toba, gitu. Sampeyan ro Danau Toba. Padha mek kula. Tapi delok gambare niku, Pak. Saya ini Pak datang di danau terindah di dunia. Di Mauritius di Afrika itu, ya Allah Pak, mek ngene tok, tapi pengunjung itu sekian banyak datang. Nah Indonesia ini kalau dibanding-banding Pak, alamnya ini luar biasa. Gambaran swarga itu kok kene kabeh Pak. Jannatin tajri min tahtiyal anhar, ada taman-taman di situ, ada kebun, ada air yang mengalir. Iku nak selekta wis ketemu. Ya toh Pak? Pohon tumbuh-tumbuhan hijau-hijau. Jenengan tahu enggak Pak? Kalau jenengan keteheran,
pohon-pohon yang berdiri, ya termasuk di Arab, pohon yang berdiri di tepi jalan, rindang-rindang, jenengan harus tahu, di bawah pohon itu ada pipa yang nyemprotkan air setiap menit tertentu, dan itu airnya lebih mahal dari bensin. Sampai nok kene ecer wonge lali lho, terik dhewe, Pak. Nggih to? Kok wonten kates wonten mriku duka terik dhewe. Masa kula mboten ecer, cek enake sampean niku. Niki wit napa nih? Duka jare tiang-tiang nggih tales. Wis kula keduk wingi. Gak melok mikir, tumbuh dhewe, Pak. Di sana, Pak, satu pohon itu berapa ratus juta untuk nyirami niku. Indonesia. Kenapa Indonesia ini kok tidak sekaya orang-orang yang di luar negeri itu? Kenapa? Karena akhlaknya orang Indonesia belum bisa menyenangkan turis-turis. Sama nate mireng ono turis dipateni, ono turis dicopet, wonten turis dipersuli di bandara. Iklan kita niku Pak, di luar negeri iklan, datanglah ke Indonesia, Indonesia paling menarik, paling menarik, paling menarik. Tapi sing jering maca, iya menarik, tapi keselamatanku gak ono. Paham sampai? Berarti yang memperburuk ekonomi Indonesia itu tidak bisa mendatangkan uang dari luar negeri itu bukan karena alamnya yang tidak menarik, tapi akhlaknya. Berarti Nabi tidak berbicara soal kekayaan manusia, tapi Nabi berbicara tentang akhlak, dan akhlak itu menentukan uripe wong iku rezekine akeh apa gak ditentokno iku. Lulus sarjana terbaik, nilainya itu 4.0, Masya Allah, 4.0. Kerja, pinter Pak. Wah nyekel ngeten iki seru Pak, pergerakan ekonomi. Ternyata pinter itu dipergunakan untuk bobol bank Pak. Gitu. Akhirnya dipecat, gitu. Mari dipecat terus digonan di nang penjara. Nek nang penjara gowo ni jasamu rono. Itu nggak membebaskan. Lah sing sijine iki mau lulus SMK, paham toh? Pinter, gak terlalu pinter, tapi gelem belajar. Akhirnya lulus SMK itu menjadi pimpinannya anak-anak yang lulus S2. Saniki mobile, mboten Avanza, mboten Alphard. Cil. Pokoknya enak, larang. Coba perhatikan, berarti orang ini bisa sejahtera karena akhlaknya. Akhlakmu menentukan masa depan anakmu. Coba sampeyan tirokno kula. Sampeyan ngerti niki? Kalau saya pimpinan, nggih. Sopo? Anake sapa iki? Iku. Apik iki piye? Bagus iki. Lebokno. Coba baru. Nanti jangan maca surat Al-Kahfi, nggih. Ketika orang yang sudah meninggal terus pagarnya diperbaiki itu karena apa? Karena bapaknya dulu, gitu. Lebokno. Berarti arek iki iso masuk di perusahaan besar itu karena dulu bapaknya pernah kerja di perusahaan itu dan selalu the best. Orangnya bersihan, an-nadzafatu minal bersih. Tapi ono sing sebaliknya sing dibersihne duwite tok. Wape dirayu dibersihne an-nadzafatu. Gitu. Itu.
Sudah, terakhir nih, sampeyan wis ketok mulai capek. Kula mboten capek wong wawus mangan kurma telu. Sampe nak durung sih tenang. Sudah saya intip di luar, sudah ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Tenang. Ojo ngelirik mburi wis meneng ae. Iki nek ngelirik mburi kacau nih. Ada tanda-tanda. Didik edang nggih. Didik edang, ojo royokan. Ojo mentang-mentang menguasai terus. Didik edang, barokah. Nggih. Terakhir ngeten, Pak. Ada orang niku masuk Islam. Kok sampai niku mlebu Islam kenapa? Iya, saya ini punya kenalan orang Islam Indonesia, Masya Allah, orangnya itu jujur, terus perhatian, nek kerja itu temenan, nek janji itu tepat. Aku kepingin mlebu agama kaya agama arek iku. Padahal tiang niki mboten nate buka Al-Qur'an. Paham sampai? Berarti orang ini masuk Islam karena apa? Akhlak maneh. Paham sampai toh? Akhlak lagi, Pak. Polisi di Belanda diundang untuk berbuka bersama. Baris, makanan di tengah kok. Tengah kabeh. Polisi niku ngene-ngene. Delok ae. Terus komentar ngeten. Wong Islam ku cek disipline yo. Kok gak ono sing korupsi titik-titik ngene. Gak ono sing korupsi panganan lho, Bu. Ngenteni maghrib niku. Nek durung der lho, Pak. Paham ta sampeyan? Tadi polisi ki ndelok. Kok gak ono sing tangane iki itu lho, betul nanten. Cek api wong Islam. Api wong Islam. Luar biasa. 27 Ramadan itu masjid di London itu full. Wong bule. Denger. Tak pikir apa denger ini. Dia itu orang berkulit putih. Kok dia itu seumur hidup baru sekali ini dia makan satu piring dengan orang berkulit hitam. Dalam sejarah itu tidak ada, Pak. Orang berkulit hitam, wireng, Bu. Rambutnya kalau kulitnya ini ku podo. Ini Pak Ustadz Malik pun seru kabeh. Rambutnya kan kula jajar mriku dipoto, jere bojo kula, "Mas, sampean ketok putih, Mas." Tapi nek cedek wong putih jerene, "Sampean kok mangkak ngono, Mas?" Heran, Pak. Karena konflik geger antar kulit hitam dan kulit putih itu di mana-mana di Amerika itu ada. Ini kok bisa makan bersama. Kalau ada orang, Pak, kalau akhlaknya itu membuat daya tarik orang, berarti orang itu sama dengan memuliakan Al-Quran. Nah, begitu, Pak, memuliakan Quran. Orang yang hidupnya akhlaknya bagus, itu di dalam istilah bahasa Inggris namanya the living Quran. Saya minta no. Mana ya? Quran yang hidup. Quran yang hidup. Quran yang hidup. Jadi Quran yang hidup itu artinya orang tanpa membaca Quran saja itu sudah tahu betapa hebatnya Islam. Saya masuk Islam. Lu ngoten lho, Pak. Kenapa Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya di Southampton. Southampton itu naik kereta kira-kira nggak 1,5 jam. Di sana adalah pelabuhan tempat berangkatnya kapal Titanic.
Tahu krungu sampean? Yang karam itu. Ojo Titanic tok, Titanic. Titanic. Coba Bu, seorang ibu mengeluh kepada saya, Pak, anak saya sekarang murtad. Kenapa Bu? Dulu pacaran dengan laki-laki Islam ternyata khianat. Nek ngomongnya kayak Insyaallah, Insyaallah, Subhanallah, Insyaallah, Qadarullah, Ma'assalamah. Ceketek dia itu khianat. Kecewa apa mboten? Pacaran mana? Subhanallah, Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Insyaallah. Sallu ala Nabi. Insyaallah. Khianat mana? Kecewa apa mboten? Tambah kecewa apa mboten? Tapi sih gak kapok emangnya rabi kepingin bener. Ketemu mana, Pak? Bendol. Sorban. Tasbih. Allahumma. Bolak-balik njaluki dhuwit arek niki, Pak. Diani ae gak apa-apa. Ternyata tiba-tiba menghilang. Kecewa apa mboten? Apa kesimpulannya wong wedok di arek wedok? Kesimpulannya wong wedok niku napa kira-kira? Napa? Wong Islam itu gak iso dipercaya. Perhatikan itu. Dia tidak membuka Quran, dia tidak membuka hadis, tapi nyawang kelakuannya orang sudah bisa menyimpulkan. Ditambah lagi pacaran yang keempat adalah ateis. Tidak beragama, tapi nang wong tuane sorry, saya segera kita menikah dan rumah sudah kita siapkan. Deposito sudah banyak, nanti mbak yang pakai semuanya, saya nggak mau tahu. Puasa silakan, saya nggak beragama, tapi saya menjaga perasaanmu. Itu ibumu, budemu no Indonesia, umrono kabeh. Ojo sing umroh biasa, sing plus. Ono dodol sawah tebu barang tebasan kabeh wis nggun kabeh. Kono. Tanah-tanah sing kono turun kabeh. Masya. Nikah. Wapi nang wong tuane iku wapi. Napa kesimpulane wong wedok niki? Ternyata orang berakhlak itu tidak harus beragama. Blek, Pak, bolak-balik perhatikan. Akhirnya dia mengatakan berarti agama tidak menjamin akhlak orang. Tamat wis. Dia tidak beragama, tapi dia damai berdampingan dengan orang yang tidak beragama. Loh, Pak, bolak-balik innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jenengan semuanya itu harus menjadi the living Quran. Quran yang hidup. Paham toh? Pun paham sampai? Tolong Pak Takmir dicek itu sudah siap belum? Pak Usman, tolong dicek itu makanan sudah siap belum? Mungkin kalau derek, kalau kepingin mangan cedek sampean, tapi sing tak gelek sing ireng-ireng ae. Cek ketok putih ini.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal fakhtafat mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wa marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Cekap semanten tapi kula kelewatan Idul Fitri walau diprotes tadi lagi. Diprotes kalau Idul Fitri itu diartikan kembali kepada kesucian, maka yang memakan uang rakyat sekian triliun itu setelah Idul Fitri diprotes sekarang. Maka yang enak artikan Idul Fitri adalah hari raya makan-makan. Untuk orang yang gak korupsi dan ini, itu ya Idul Fitri kembali kepada kesucian. Idul Fitri kembali suci, berarti saat ini ngemplang 235 triliun. Sama nih kalau sak urip gak tau nyekel duit 1 miliar. Arisan PKK paling banter berarti Idul Fitri kembali suci. Jadi Id itu hari raya dan betul Pak. Al-Fitr itu iftar itu berbuka, makanya diharamkan puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi hamba-Mu yang soleh, yang solihah. Ya Allah, berikan kami sebagai orang tua menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, jadikan apa yang kami makan, kami minum selama Ramadan menjadi obat penyakit hati kami, obat penyakit fisik kami. Ya Allah, silaturahim di antara jamaah masjid ini jangan hanya sampai di sini, tapi hendaknya ya Allah Engkau pertemukan kami bersama di surga bersama orang tua kami, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang tobat hari ini, sempurnakan imannya dan wafatkan menjadi orang yang husnul khotimah. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengirim makanan dan minuman selama Ramadan, khususnya hari ini, Engkau ganti dengan rezeki yang melimpah. Berikan makanan dan minuman surga nanti pada waktu nanti setelah kematiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.